Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sore hari ini saya berkesempatan kunjung ke teman-teman PUK Bratako. Kita tanya dikit-dikit nih tentang PUK ini ya. PUK itu apa? Pimpinan Unit Kerja ya, teman-teman ya. Nah, di hadapan saya, silakan memperkenalkan diri, Bang. Nama siapa? Nama saya Asep Sujana dan saya sebagai di PUK pengurus sekretaris. Siap-siap. Ini PT Bratako ini bergerak di bidang apa, Bang? PT Bratako bergerak di bidang kimia, farmasi, distributor, rumah sakit seperti itu, Bang. Ini selain di Jakarta banyak cabang-cabangnya? Di cabang-cabang kita banyak. Oke. Berbagai wilayah. Nah, terus Serikat Pekerja di tempat Abang ini kapan berdirinya? Serikat Pekerja di PUK kita terbentuk bulan Juni 2023, hampir 2 tahunan. Juni 2023. Iya. Waktu terbentuk kemarin itu berapa orang tuh, Bang? Waktu terbentuk 13-an. 13-an ya. Untuk awal-awal ya. Awal-awal ya. Dan kemudian ada kemajuan, kita ada yang lain yang berminat, ada penambahan. Sekitar sekarang anggota ada 18 orang. Sekarang sudah 18 orang. Iya. Nah, waktu awal-awal itu ada kesulitan nggak sih bentuk serikat ini? Kalau untuk pembentukan sih tidak ada ya, Bang. Ya, istilahnya ya Nggak terlalu ya? Nggak terlalu ini pembentuk. Ya digampangin lah emang kalau buat serikat kan. Oh, bisa ya? Nggak susah, gampang. Asal kita minat aja. Siap. Nah, ini kalau serikat itu kan teman-teman ya, kehadirannya, keberadaannya itu kepingin setidak-tidaknya memperbaiki ya syarat-syarat kerja gitu ya. Iya, betul. Mungkin kalau upah yang masih kurang bagus, kesejahteraan yang kurang bagus. Nah, biasanya serikat itu kepingin memperbaiki itu. Dan memang muncul dari keinginan pekerja-pekerja biasanya. Mereka merasa upahnya kurang bagus, tidak sesuai dan lain-lain, kesejahteraan, akhirnya mereka kepingin untuk bergabung. Nah, kalau di teman-teman Bratako ini, PUK SPAI, FSPMI DKI Jakarta ini, pas awal-awal mau bentuk itu, waktu itu apa yang mendorong kawan-kawan untuk bergabung dengan FSPMI sebenarnya saat itu? Sebenarnya sih ya, istilahnya simpel aja sih ya, istilahnya jadi tidak terlalu, jadi karyawan tuh ya ada yang membela gitu lah, Bang ya. Oke. Kayak semacam payung ya? Iya, sebagai payung. Payung pembelaan ya. Iya. Jadi kan, tidak, perusahaan itu tidak semena-mena lah untuk karyawan, seenaknya aja begitu. Betul. Kalau upah di tempat kawan-kawan sih sudah UMP ya? UMP. Ya. UMP ya. Kalau Bratako UMP semua. Nah, ini menarik nih teman-teman. Beberapa waktu yang lalu kita sempat bedah masalah PP-nya Bratako, tapi nanti kita dengar kalau masa kerja atau batas usia pensiun di Bratako di usia berapa, Mang? Kalau di ini PP-nya? PP-nya 68 tahun tuh teman-teman. Jadi hasil diskusi kita sama PUK ya, harapan kita memang usia pensiun di PP ini kalau bisa dirubah gitu ya, Bang ya? Iya. Itu seharusnya dirubah sih, Bang, kan nggak segitu ya istilahnya. Udah keburu ini banget ya 68 itu. 68 terlalu tua lah ya. Iya. Kalau teman-teman harapannya kalau usia pensiun itu kalau kita bisa minta gitu ke perusahaan di usia-usia berapa tuh? Istilahnya ya standar pemerintah aja, Bang ya. Pemerintah sih sekarang di 58 kayaknya. 58-an ya istilahnya ya. Ya kita ikutin juga lah pemerintah lah ya kan. Oke. Nah, hari ini anggota kita sudah terakhir 18. Udah 18 orang anggota, ya. Iya. Dan itu aktif ya, alhamdulillah ya. Aktif, alhamdulillah. Ya teman-teman, Bratako ini PUK-nya ini gabung dengan Serikat Pekerja Aneka Industri atau SPAI ke federasinya FSPMI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Nah, kita doakan ya, karena memang dalam waktu-waktu mendatang ini kan kelihatan ada 3 anggota kena persoalan ya, Bang ya?
Iya, ada permasalahan tentang PHK, Bang. Ada PHK? Iya, memang tidak perhitungannya ya tidak sesuai lah. Tidak sesuai ya? Sesuai. Kalau boleh tahu kulitnya aja nih Bang, alasan PHK perusahaan itu apa sih? Kalau ini perusahaan sih alasannya efisiensi. Efisiensi? Karena merugi. Karena merugi? Iya. Oke. Tapi kalau penglihatan organisasi di PUK, memang ada kerugian atau apa sih? Kalau kerugian ya mungkin ya kalau di ini kita mah ini stabil sih Bang. Stabil aja ya? Iya, stabil. Apa mungkin udah pada tua jadi harus dikurang-kurangin? Kemungkinan begitu bisa jadi begitu. Oke. Iya. Coba kita cek ya. Sebelum ini ditutup deh teman-teman ya. Ini sih maksudnya kita kepingin juga sebagai pimpinan cabang ngunjungin kawan-kawan PUK lah, dengar sejarah mereka, perjuangan mereka. Nah ini tadi saya cerita kulitnya aja ya tentang kasus, tentang kita update lah. Salah satu dari yang terdampak ini benar nggak ketua PUK-nya? Benar. Benar ya, Ketua PUK. ya? Ketua PUK Makassar. Kalau usia dia udah berapa itu? Ketua? Usianya sekitar 60 lebih lah. Tuh teman-teman udah 60 di PHK, dikasihnya cuma 0,5. Makanya ini benar-benar jadi PR kita organisasi. Harapan kita malah mendorong kalau bisa dipesangonin aja ya, PHK pesangon ya, betul. usah pensiun ya. Iya betul. Oke. Nah terakhir harapan abang nih terhadap organisasi lah seperti apa? Atau mimpi-mimpi abang terhadap keberadaan organisasi ini apa ke depan? Karena kan kita maunya organisasi ini panjang gitu ya. Harapannya apa bang? Harapannya ya biar maju aja lah istilahnya lah. Iya. Ya, biar tetap maju dan bisa membela karyawan-karyawan yang Siap. yang suka ditindas gitu loh bang. Ya teman-teman itu dulu ya. Pelan-pelan aja. Terima kasih udah nonton kita nih ya kan, seada-adanya aja. Karena buruh ya begini. Tapi poinnya mudah-mudahan teman-teman yang belum berserikat, saya yakin kok serikat ini manfaatnya bagus. Karena saya yakin sebelum ada serikat mungkin kesejahteraan di Bratapo parah kali emang ya? Parah bang. Iya, maksudnya PHK semena-mena dan lain-lain. Nah ini ya kawan-kawan seluruh Indonesia, ayo berserikat itu penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup buruh. Hidup.